Ini PPT saya sudah tampil ya sifat-sifat ini? Sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah, Pak. Nah, kita sudah kenal sebelumnya itu kalau transformasi Laplace itu intinya mengubah domain T menjadi domain S gitu. S itu Laplace. Nah, jadi ini berlaku hanya untuk T-nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Kalau kita gambarkan dalam seperti ini misalkan, ya, jadi suatu fungsi Laplace itu kalau T-nya itu kurang dari 0, di sini katakanlah 0 gitu ya, sini 0, kemudian dia kalau ke sana itu minus, itu nilainya 0, nilainya bernilai 0, nilai ordinatnya itu bernilai 0. Seperti halnya ini ya, ketika Ft ini T-nya ketika T sama dengan 0 ini, ketika T-nya kurang dari 0, Ft-nya ini bernilai 0. Ini berlaku untuk T lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada banyak sifat di sini. Sifat yang pertama ini ada di poin ketiga. Jadi transformasi Laplace ini mempunyai sifat linier. Seperti persamaan aljabar gitu ya, linier. Kalau di sini Laplace dalam kurung besar A dikali F1T plus B kali F2T itu sama dengan, karena A, B ini merupakan suatu konstanta, jadi dia bisa keluar gitu ya. Dan nilai Laplace-nya ini karena suku pertama ini ditambah dengan suku kedua, sehingga boleh dipecah gitu ya, boleh dipecah Laplace-nya masing-masing suku gitu. Jadi Laplace dari suku yang pertama ditambah Laplace dari suku yang kedua. Jadinya seperti ini. Untuk nilai A-nya bisa keluar, untuk nilai B-nya juga bisa keluar. Nah, ini mungkin sudah biasa ya, sama dengan persamaan aljabar biasa itu. Kemudian untuk yang kedua ini Laplace, transformasi Laplace dari turunan itu ya. Bila F, ini bacanya F Laplace, gitu, atau F fungsi Laplace itu, jika F Laplace itu sama dengan Laplace dari Ft gitu, atau boleh juga jika Fs sama dengan Laplace dari Ft gitu, maka kalau Laplace dari Ft itu adalah Fs, kalau Laplace dari Ft turunan yang pertama, turunan pertama dari Ft ini kan, dft per dt ini kan turunan pertama dari Ft. Jadi Laplace dari turunan pertama dari Ft itu adalah sama dengan ini, S dikali Fs minus F0. Nah, kemudian Laplace dari turunan kedua Ft itu sama dengan S kuadrat Fs minus S dikali F0 minus F turunan pertama dari Fs, kemudian S-nya bernilai 0 gitu. Nah, begitu juga dengan seterusnya gitu ya. Kalau pangkatnya itu atau turunannya itu lebih dari 2. Ini turunan pertama, turunan kedua, turunan ke N. Nanti bisa mengikuti ini. Di sini saya kasih catatan sedikit, sini mungkin typo gitu ya. Itu yang benar F, turunan pertama F pada saat 0 gitu. Ini. Oke. Kemudian untuk sifat translasi. Translasi itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan bergeser gitu ya. Digeser. Kalau awalnya titik E0 di sini, kemudian kalau bergeser sepanjang H, maka itu berlaku sifat translasi. Translasinya sepanjang berapa? Nah, di sini nanti perbedaannya. Jika Fs merupakan Laplace dari Ft, jadi berlaku umum sebenarnya. Umum seperti ini, tapi ini pada setiap sifat itu disebutkan gitu ya, supaya mudah untuk membayangkan ya. Ketika Fs itu sama dengan Laplace dari Ft, maka Laplace dari fungsi T yang bentuknya seperti ini,
E pangkat minus AT kali FT gitu ya, yang bentuknya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Itu sama dengan F dalam kurung S plus A gitu. Jadi bergeser ini. Di sini dikali, kalau perbedaannya dengan FT ini kan di depannya dikali dengan E pangkat minus AT gitu kan. Sehingga hasil Laplace-nya bukan Fs, tetapi F dalam kurung S plus A. Jadi bergeser sejauh A ini tadi. Sejauh di sini. Ini, kalau di sini misalkan minus 10T gitu ya, berarti di sini S plus 10 gitu. Karena A ini kan merupakan suatu konstanta, bisa angka berapapun. Gitu ya, ini pergeseran ada transformasi. Contohnya ini, ketika kita memiliki bentuk Laplace, kita disuruh mencari Laplace-nya dari bentuk seperti ini. Ini kan fungsi T juga. Katakanlah, bolehlah di sini Ft, yang kita anggap Ft itu adalah cos Kt misalkan. Kemudian yang di depan ini E pangkat minus At. Ya, sama dengan ini kan. Sehingga Ft-nya sama dengan cos Kt. Nah, sekarang yang kita cari itu adalah fungsi induknya dulu. Fungsi induknya di sini adalah Ft. Di sini adalah cos Kt gitu. Kita cari dulu Laplace-nya cos Kt itu apa? Laplace-nya cos Kt. Nah, cara melihatnya ada di tabel 3.1. Silakan bisa dilihat di tabel 3.1. Oke, tabel 3.1 di situ kita cari yang kolom fungsi Ft itu bentuknya cos Kt punya kita. Cos Kt UT ditambah UT ya. Itu kenapa ditambah UT? Karena UT itu bernilai, bentar, ini perlu saya tambah juga. Kenapa perlu ditambah UT ya di belakangnya itu? Karena untuk memastikan bahwa nilainya itu bukan 0 gitu. Karena UT ini bernilai 0 jika saat T-nya itu kurang dari 0. Dan UT ini bernilai 1 saat T-nya lebih besar dari 0 gitu. Sehingga kalau kita punya grafik seperti ini, karena sini 0, sini T gitu ya. Sini kan berarti minus, sini kan positif. Wah, fungsinya berapa? Kalau UT berarti dia pada saat T-nya itu kurang dari 0, artinya di daerah ini itu nilainya itu negatif. Sorry, nilainya itu 0. Itu nilainya 0 sini. Tapi kalau T-nya ini, waktu ini ya, domain waktu ini lebih besar dari 0, dia posisi di kanan, dia baru ada nilainya. Dan nilainya berapa? Nilainya adalah 1. UT. Jadi fungsi apapun gitu ya, fungsi apapun sin KT atau cos KT. Cos KT di fungsi ini dia tidak ada, adanya adalah cos KT UT. Nah, kenapa dikasih UT? Karena UT ini apa ya? UT itu kan nilainya 1 ya kalau T-nya itu lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 atau lebih besar sama dengan ya. Lebih besar dari, kan nilainya 1. Nah, sehingga kalau cos KT ini supaya menunjukkan bahwa T-nya ini tidak termasuk yang kurang dari 0, artinya di daerah minus di sini. Itu tidak termasuk ya. Karena apa? Karena yang dilaplaskan itu adalah T-nya itu lebih besar sama dengan 0. Sehingga dipastikan bahwa nilainya itu nanti dia akan di area ini, akan positif ya, di area sini. Nah, untuk memastikan itu, ditambahlah cos KT UT gitu. Karena UT ini nilainya 1, tidak berefek pada fungsinya sama sekali, karena apapun kalau dikali 1 ya dia tetap pada fungsi itu.
sekaligus menunjukkan ketika ada UT-nya berarti T-nya itu lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, untuk fungsi ini cos KT kalau kita tabel ini kan adanya yang poin ke-6 itu ya. Jadi Laplace dari ya ini Laplace dari cos KT UT di dalam tabel itu ditambah UT itu ya. Di poin 6 cos KT UT itu sama dengan apa? S per S kuadrat plus K kuadrat. Jadi kita tidak perlu mengintegralkan lagi karena definisinya Laplace itu kan sebenarnya integral apa itu kemarin? E pangkat minus apa gitu, Ft gitu kan. E pangkat minus St. Nah, seperti itu kita tidak perlu lagi menghitung nilai Laplace-nya itu dari rumus awal itu tadi, rumus apa? Rumus asal. Kenapa? Karena di dalam tabel ini sudah disediakan. Jadi kita manfaatkan yang ada di dalam tabel itu ya. Karena cos KT ini sudah ada, yaitu di poin 6, cos KT UT itu hasil Laplace-nya adalah S per S kuadrat plus K kuadrat. Nah, ini jika cos KT saja. Sekarang yang kita laplaskan bukan cos KT saja, tetapi E pangkat minus AT, sehingga apa? Berlakulah seperti ini. Berarti S-nya yang kita geser sejauh A. Sehingga S-nya di sini bukan lagi S saja, tetapi S plus A. S plus A. Kemudian S di bawah juga tidak menjadi S saja, tetapi menjadi S plus A. Dalam kurung, kemudian kuadratnya di luar. Jadi yang berubah, yang bergeser itu S-nya ya. S-nya. Kemudian karena K ini merupakan suatu konstanta, ya dia tidak terpengaruh. Jadilah seperti ini. Itu maksudnya sifat translasi gitu ya. Karena yang ada di tabel ini hanya fungsi-fungsi utamanya, ya, fungsi pokok-pokoknya. Kalau di sini ya cos KT yang menjadi fungsi pokok. Kalau ketambahan ini gimana jadinya? Seperti ini. Jangan lupa yang digeser hanya S-nya saja. Kalau S kuadrat ya jadinya kuadratnya itu di luar gitu, tidak S kuadrat plus A kuadrat, bukan seperti itu ya, tapi S plus A baru dikuadratkan. Gitu. Itu yang poin kelima. Kemudian yang poin keenam ini sifat translasi pada fungsi. Nah, ini bedanya apa? Kalau ini kan pada transformasi. Jadi ditransformasikan dulu menjadi domain S, setelah itu baru digeser, baru ditranslasi, baru digeser. Gitu. Tapi yang poin 6 ini sifat translasi juga pada fungsi. Nah, jika Fs sama dengan Laplace dari Ft, oke, berlaku umum ini ya, ini diulangi lagi supaya lebih jelas. Nah, kalau Ft-nya ini tidak Ft ya, tetapi Ft minus T0 gitu. T minus T0, ada contohnya nggak ini? Oke, ada sih. Yaitu T minus T0. Laplace bagaimana? Hasilnya seperti ini. Fungsi pokoknya tetap ya, fungsi pokoknya tetap di Fs ini. Kemudian di depannya dikali dengan E pangkat minus ST. Ini ada minusnya ya. Kalau di buku ini tidak ada, tapi di catatan saya itu saya tambahin minus. Ini mungkin typo ya. Ini yang perlu dikoreksi, itu perlu ditambahin minus. Kok potong ini? Ya. Ya, ditambahin minus. Ini ditambahin minus. Ini yang E pangkat S T0 ini ditambahin minus S T0. Dengan syarat, ini tadi ketika Ft itu akan bernilai 0 saat T-nya kurang dari sama dengan 0. Contohnya gimana sih pergeseran fungsi itu? Nah, seperti ini. Ini ada fungsi Ft, Ft bernilai 0 ketika T-nya kurang dari 0. Kemudian Ft bernilai 1/H ketika T-nya itu lebih besar dari 0, kurang dari H. Gitu. Kemudian T-nya lebih besar dari, Ft-nya bernilai 0 lagi ketika T-nya lebih besar dari H. Jadi, seperti ini bentuknya. Dia mendatar lagi. Jadi ini tuh merupakan fungsi ya, meskipun seakan-akan tidak tanpa ini ada garisnya, tapi sebenarnya
fungsi T itu dia sampai ke bawah juga. Ketika T lebih besar dari TH, ya dia bernilai 0. Ada 3 fungsi ini. Nah, bagaimana cara membuat fungsinya gitu ya, menjadi fungsi ke dalam bentuk UT. Sebentar ya, sejenak sini saya. Di tempat saya ada adzan.